Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MNC ini keren ya, membuat seorang Kiki Kobo Junior buat stand up ya. Perkenalkan, nama gue Rahmat dan ya gue banyak yang bilang gue mirip Kiki Kobo Junior. Sudah? Iya, iya gak sih? Gue gak ngerasa tuh. Gak ngerasa gue ngerasa mirip Iqbal. Iya. Yeah. Tapi jujur ya, gue lulusan STM, gue baru banget lulus STM. Ini yang bikin gue gak nyaman gitu mirip sama Kiki Kobo Junior, bener dah. Anak STM kan suka dipalak ya? Ya gak sih? Kiki Kobo Junior dipalak gimana? Kalau malak temen-temen gue enak gitu ya. Lu goceng gue tampol lu. Lu ceban gue tampol lu. Pas gue, kamu. Tentu budak dikduk. Gitu. Dan sama kayak Indra, gue juga kesini naik motor. Gue benci banget nih. Gue orangnya tata aturan. Makanya gue benci sama orang yang gak tata aturan. Gue tuh orangnya frontal, bener dah. Kalau ada yang lawan arah nih, gue omelin bener dah. Serius, lagi naik motor, ada yang lawan arah gitu kan. Woi, punya otak gak lu? Muter lu. Gila lu. Ada yang lawan arah lagi. Punya otak gak lu? Pas gue liatin, kenapa semua orang lawan arah ya? Gue salah. Gitu. Karena salah gue. Tadi Bang Muni juga ngomongin soal sepak bola. Di sini nih, kalau ngelihat sepak bola cewek tuh, cabai-cabain under 21 nih, waduh. Mantap. Mantap ya, kayak timnas ya sekarang cabai-cabain ya. Tapi gue nggak mau ngomongin timnas sih, karena timnas lagi bobrok banget ya. Bukan bobrok organisasinya kalau kata gue, bobrok jersinya, bajunya. Ini nggak menghargai banget, lu lihat ya, baju timnas tuh nggak lengkap, serius. Garudanya cuma di kiri, harusnya di tengah. Kanan kiri presiden, wakil presiden. Iya kan? Harusnya gitu tuh. Aduh. Itu tuh yang harus diperbaiki tuh jersinya. Dan nama gue Rahmat, banyak yang mempersalahkan nama gue Rahmat. Ya nama gue keren, keren gak sih? Keren gak sih? Ya kan ada orang namanya Tuhan ya gak sih? Baru-baru ini kan ada orang namanya Saiton. Tapi gue sih udah gak heran, gue gak heran dengan nama-nama aneh. Dengan nama-nama gue gak heran. Ya, karena di kampung gue di daerah Sumedang itu orang tua ngasih namanya anak lebih aneh, absurd buat anehnya bener dah. Anaknya 5, dikasih nama-nama personel band. Nah, jadi anaknya namanya Ariel, Uki, Reja, Lukman, David. Kok dikasih namanya kayak personel band biar gampang manggil? Noah ngumpul semua. Cerdas ya. Orang tua cerdas, malas banget ya. Ini kalau Noah nama personil gimana ya? Bikin anak lagi udah tua. Yang lebih ekstrim, serius, tetangga gua, ini dia katanya mau bikin fenomenal juga. Jadi dia istrinya lagi hamil dan kalau lahir anaknya mau dikasih nama yang aneh supaya dia mandiri. Anaknya dikasih nama Jelangkung. Mandiri tuh, datang nggak diantar, pulang nggak dijemput. Mandiri tuh. Dan jujur, gue tadi kesini tuh gue kesini tadi tanpa restu orang tua gue ya. Gue kabur, gue kesel, orang tua gue nggak bisa nyamain. Apalagi nyokap gue ya, gak bisa nyamain ketika gue jadi seorang komik sama sebelum jadi komik gitu. Baju-baju gue kan sekarang endorse tuh, ya kan? Gitu. Ngapa sih lu? Endorse. Nggak, dia jadiin elap, ya Allah. Baju endorse, ya Allah. Dia jadiin elap dapur, lapel. Lu makan ke rumah gue ya, itu kesetnya tulisan bukan welcome. Nim. Tapi ya mau dilawan gimana sama gue gitu ya. Kan gue ajakin tawuran gimana gitu. Tak durhaka lagi. Gue mendingan punya materi dah. Kalau materi enak, kalau ngehukum nggak terjadi ya, nggak ngepek gitu kalau ngehukum. Kalau main kundang aja dihukum sama apa? Makandung ya nggak sih, bukan materi ya kan? Main kundang tuh dihukumnya sama ibu-ibu ya. Ini gue bersyukur banget. Yang ngehukum tuh bukan bapaknya. Kalau orang tua, mama itu masih punya perasaan loh, serius. Kalau bapak tuh nggak punya perasaan sama sekali, bener dah. Serius, gue tuh sama bapak gue tuh kalau disuruh tuh galak banget. Bener gak sih sama bapak lu disuruh galak banget? Beli rokok aja, beli rokok, gue tampol lu, pusat. Nah gitu loh, yang maksudnya biasa aja gitu. Ya gue juga manusia gitu ya. Ini yang membuat
Anak-anak di negara kita ini besar dengan orang-orang yang takut akan ancaman, bukan takut sama aturan. Ya nggak sih? Jadi kita takut sama ancaman. Contohnya aja, Pak, di pinggir kali ada ibu-ibu datang, ada tulisan situ dilarang buang sampah, dibuang di situ. Bodoh amat, peduli gua. Karena dia takutnya sama ancaman, bukan sama aturan. Coba diganti dong. Dilarang buang sampah di sini. Wah, gua buang sampah gua gampar lu. Waduh, mak gua. Dan bapak itu nggak punya perasaan kadang-kadang kalau ngedidik anak yang sih. Kalau orang tuh punya perasaan. Makanya malin gondang tuh dikutuknya sama mamahnya. Sama mamahnya dikutuk gitu ya. Aduh, anakku durhaka, kukutuk kau jadi batu. Jadi batu, selesai. Ya, coba sama bapaknya. Bapak-bapak ngutuk, ya Allah. Kukutuk kau jadi batu. Jadi batu, dipotek, digosok. Tapi alhamdulillah ya sekarang gue sama orang tua gue itu bisa beli rumah. Alhamdulillah jadi stand up comedian, gue bisa ngebawa orang tua ke istana baru gue. Alhamdulillah gue beli rumah. Karena gara-gara stand up nih. Karena dulu gue rumah gue ngontrak bener dah. Udah rumah ngontrak. Lu tau gak kalau rumah kontrakan tuh pintunya 3. Siking listriknya cuma 1. Ributan listriknya ya. Kalau lagi nonton TV sebelah ada nyetrika langsung mati. Aduh. Lagi nonton SpongeBob. Kadang-kadang suka gitu kan, siang-siangnya nonton TV, wah mati. Lu nyetrika ya? On. Lu kalau yang nyetrika on. Keluar berantem. Padahal lagi mati listrik padahal lu. Berantem aja gitu. Dan di kontrakan itu kamar mandi gue tuh dipisah. Ya, dari rumah gue di sini. Kamar mandi gue di Monas gitu. Jauh banget. Kamar mandi gue udah gitu digabungin, disekat-sekat gitu kan. Sebelahan gitu sama kamar mandi penghuni yang lain. Ini mengganggu hobi gue bernyanyi di kamar mandi. Gue nyanyi sebelah ikut nyanyi. Di kamar mandi gue nyanyi duet. Parah banget. Gue kan suka Michael Jackson ya kan. Wes, lagu Black or White. Wes, biasanya gue kalau mandi itu intronya dulu. Tenet 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 tenet. Sebelah gue mencari-cari cinta yang pasti. Kenapa jadi lagu raja? Bukan gak kelar gue. Sekalinya pun gue selesai gitu nyanyi. Lagu Noah, Separuh Aku. Karena separuh aku dirimu. Sebelah gue, ya Mas Anang aku sih yes ya. Gue nyanyi, dikomenin ya gue. Dijuriin gue kenal kayak gitu. Karena orang tua gue ini ya jujur aja ya pendidikannya rendah. Lu mungkin yang kuliah, gue belum kuliah, gue nanti tahun depan kuliah karena sekarang lagi sibuk syuting. Orang tua gue itu pendidikannya rendah banget. Makanya orang tua gue tuh dua-duanya kerja. Kenapa? Karena kalau bapak gue dong yang kerja nih, duitnya cuma buat kebeli makan. Gak minum. Mana mau gue kerja, duitnya beli minum tuh. Biar klop ya. Orang tua gue pendidikannya rendah. Ini gue ngerasanya tuh pas SMP STM tuh gue kerasa banget tuh. Gak bisa nanya kalau lagi ujian, lagi ulangan gitu. Gue gak bisa nanya, gue gak bisa kombut lagi. Gue gak bisa nanya-nanya soal rumus-rumus gitu ya. Lu kalau lu enak mungkin ya, orang tua lu pendidikannya tinggi nanya, Pak ini gimana ya Pak, rumus fisika? Dikerjain. Lah gua, Pak ini gimana Pak rumus fisika? Dikerjain. Besoknya lah gua 0. Dikerjain gua. Gue di STM dan di STM itu nggak ada ceweknya. Aduh, sedih banget gue. Gue makanya tuh suka bolos gitu. Bolos ke taman mini. Ngapain? Nonton Topeng Monyet. Topeng Monyet tuh hiburan paling seling loh kata gue. Iya sih? Seneng banget gitu. Sarimin naik motor. Seneng gitu ya. Karena monyetnya jinak. Coba kalau monyetnya galak lo motornya digas. Ngapain lo takut dibegal? Gue juga jadi benci gitu. Semenjak gue di STM gue jadi benci lagu-lagu cinta. Tahu gak sih? Kayak lagu Krisya tuh. Tau gak? Dia lagu-lagu kisah kasih di sekolah tau gak lo? Ya karena dia anak SMA, banyak ceweknya. Lah kalau gue STM, batang semua. Ini kalau dia anak STM, gue yakin liriknya berubah. Kisah kasih di STM dengan siapa? Orang gak ada ceweknya, isinya batang semua. Oke, terima kasih Bang Rahmat.